Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, selamat berjumpa lagi di channel saya DNA.12 Education. Hai guru-guru Indonesia, hai siswa-siswi Indonesia, khususnya kelas 5, 8, dan 11. Oke, pada kali ini, pada channel saya akan mencoba memaparkan tentang AKM. Ya, apa itu AKM? Assessment kompetensi minimum, ya. Tapi pada kali ini saya akan coba membantu rekan-rekan guru Indonesia bagaimana cara membuat soal AKM dengan mudah, pengkhususan AKM numerasi, ya. Dan buat siswa-siswi Indonesia, selamat mempelajari, karena di akhir dari video saya akan memaparkan beberapa contoh soal numerasi. Oke, rekan-rekan guru Indonesia, saya akan coba berbagi ilmu dan selamat mengikuti video saya. Bagaimana cara membuat soal AKM numerasi pada jenjang SD? Ya, sebentar lagi pemerintah akan segera melaksanakan asesmen nasional yang kita sebut atau kita kenal dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, yang perlu saya tekankan pada kali ini adalah bagaimana membuat kartu soal AKM numerasi pada jenjang SD atau sekolah dasar. Oke, rekan-rekan, untuk membuat kartu soal AKM itu sangat mudah, ya, mengikuti panduan yang telah diberikan pemerintah. Ya, ada 7 aspek yang harus kita perhatikan bagaimana membuat kartu soal AKM dengan mudah. Yang pertama, tentukan dulu jenjangnya. Yang kedua, apa konten atau domainnya. Yang ketiga, konteksnya apa. Yang keempat, apa kompetensinya. Yang kelima, apa subkompetensinya. Yang keenam, rincian kompetensinya jelas. Dan yang terakhir adalah bentuk atau ragam soal. Ketujuh hal ini harus ada di setiap kartu soal. Nah, untuk itu saya akan coba membahas satu persatu bagaimana membuat kartu soal AKM dengan mudah. Saya jamin di akhir video ini Anda akan dengan mudah membuat kartu soal AKM. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jenjang. Pada soal AKM ada 3 jenjang, ya, atau sering disebut dengan level atau tingkat. Yang pertama disebut knowing atau disebut tingkat 1 atau disebut pemahaman. Yang kedua adalah applying atau disebut tingkat 2 atau penerapan. Dan yang ketiga adalah reasoning atau disebut tingkat 3 atau penalaran. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi ada 3 jenjang dalam pembuatan kartu soal, yaitu knowing, applying, and reasoning. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan masuk ke topik berikutnya. Berikutnya adalah konten atau domain. Apa sih konten atau domain dari soal AKM? Untuk numerasi ada 4 konten atau domain. Yang pertama itu bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat aljabar. Nah, untuk jenjang SD diperkirakan 30 soal.
Nah, menurut aturan pemerintah, bilangan mencakup 40%, berarti 12 soal. Pengukuran dan geometri 25%, berarti 8 soal. Data dan ketidakpastian 25%, sekitar 7 soal. Dan aljabar 10%, sekitar 3 soal. Totalnya menjadi 30 soal, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke topik berikutnya. Nah, bicara konten, sebenarnya konten itu sudah disediakan oleh pemerintah. Kita tinggal membacanya. Namun saya akan memberikan summary-nya atau ringkasannya. Nah, yang pertama adalah konten untuk bilangan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ranahnya. Ya, ini dia untuk konten atau domain bilangan dan operasinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca. Dimulai dari bilangan caca, bilangan sederhana, mengenal garis, membandingkan dua bilangan, dan mengurutkannya. Jelas ya Bapak Ibu? Yang kemudian konten berikutnya atau domain yang berikutnya. Ya, ini dia. Yaitu pada operasi. Ya, operasi bilangan ini masih seputar bilangan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini konten atau domain bilangan dan operasinya, ya, sambungan sebelumnya. Menghitung hasil penjumlahan pengurangan sampai menentukan KPK dan faktor, termasuk di sini FPB. Kemudian konten berikutnya adalah, kita lihat adalah geometri dan pengukuran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dari mulai mengenal segi 4, segi 3, segi banyak, sampai bagaimana menggunakan satuan kecepatan dan debit. Ini domain geometri dan pengukuran. Domain berikutnya adalah aljabar. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk domain aljabar dimulai dari menyelesaikan persamaan sederhana sampai menggunakan rasio dan skala. Ya, ini domain aljabar. Dan yang berikutnya adalah konten atau domain data dan ketidakpastian. Bapak Ibu bisa lihat di sini dari representasi data sampai menentukan kejadian yang lebih mungkin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana distribusi soalnya menurut konten? Dari 30 soal, kita bisa membuat suatu pemilahan. Untuk bilangan adalah 40%, yaitu 12 soal. Pengukuran dan geometri 25%, sekitar 8 soal. Data dan ketidakpastian sekitar 25%, atau 7 soal. Dan aljabar 10%, atau 3 soal. Jelas Bapak Ibu, sehingga total soal adalah 30. Kemudian kita masuk ke dalam konteksnya, Bapak Ibu. Untuk konteks soal AKM ada 3. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah sosial budaya, dan yang ketiga adalah scientific. Apa itu personal? Berfokus kepada aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompok. Apa itu sosial budaya? Berfokus kepada komunitas atau masyarakat lokal, nasional, dan global. Termasuk di sini dalam hal ekonomi ya, Bapak Ibu. Apa itu scientific? Berfokus kepada aplikasi matematika, sains, dan teknologi. Ini bicara konteks. Jelas Bapak Ibu? Kemudian kita masuk ke dalam distribusi menurut konteks.
Dari 30 soal, kita bisa pilih distribusi soal menurut konteksnya adalah sebagai berikut. Personal itu 60%, berarti 18 soal. Sosial budaya itu 30% atau 9 soal. Dan yang ketiga adalah scientific, sekitar 10% atau 3 soal. Sehingga jumlahnya adalah 30. Ya, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu kompetensi. Soal AKM juga dibatasi oleh kompetensi. Nah, kompetensi itu ada 3, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pemahaman disebut juga level 1 atau mudah. Penerapan disebut juga level 2 atau sedang. Sedangkan penalaran disebut juga level 3 atau sukar. Level 1 atau mudah disebut juga dengan knowing. Level 2 atau sedang disebut juga dengan applying. Dan level 3 atau sukar disebut juga reasoning. Kemudian kita masuk ke subkompetensi. Untuk subkompetensi pada level knowing atau pemahaman, berarti subkompetensinya adalah memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Untuk level applying atau penerapan, subkompetensinya adalah mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Sedangkan untuk soal yang bersifat reasoning atau penalaran, subkompetensinya adalah bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah rincian kompetensi. Bagaimana dengan rincian kompetensi? Rincian kompetensi sesuai topik soal. Ya, lihat konteksnya ya Bapak Ibu. Misalnya, operasi bilangan bulat, menghitung luas bangun datar, KPK dan SPB, menentukan kejadian, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan rincian kompetensi. Rincian kompetensi itu Bapak Ibu bisa dapatkan dari konteks atau domainnya, yang ada dalam tabel sebelumnya ya. Selanjutnya adalah bentuk atau ragam soal. Pada soal AKM, ragam soal terdiri dari pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, matching atau menjodohkan, isian singkat, dan yang terakhir, esai. Ini dia bentuk atau ragam soal. Dalam 30 soal AKM, bentuk atau ragam soal ini harus ada.